Halo guys, balik lagi di After Race, sebuah program dari Troll GP Indonesia, yang mana program ini membahas apa aja yang udah terjadi pada balapan minggu lalu. Good afternoon and welcome back to the Michelin Grand Prix of France. Barco's it. We have every single rider then into pit lane. Pit lane is closed on our timing screen, so you are not allowed up pit lane on this site track. You Yang pertama kita akan ngebahas tentang balapan paling kacau selama musim ini, yaitu GP Le Mans Prancis. Ya pokoknya sekacau pikiran Mimin lah, karena channel ini kena strike lagi dan otomatis selama 3 bulan ke depan kita tidak bisa live. Tapi tenang aja, Mimin udah siapin solusinya, yaitu dengan ngungsi sementara ke channel Mbah Rogan. Kalian langsung aja subscribe biar nanti nggak bingung lagi saat mau mencari link buat nonton MotoGP gratis. Oke, kita lanjut bahas balapannya ya. Awalnya semua baik-baik aja, bahkan saat sprint race pun cuaca juga masih aman. Nah, kecuali kondisi hati Pecco tuh, karena beliau harus main pasir ya. Nah, justru semua berubah setelah negara api menyerang, tepatnya saat berlangsungnya World Up Lap, yang mana tiba-tiba para marshal mengibarkan bendera putih bersilang, tanda hujan mulai turun. Sebelum akhirnya bendera diganti menjadi warna putih, tandanya pembalap harus mengganti motor mereka ke ban basah. Dan benar aja, akhirnya para pembalap tuh berbondong-bondong buat ganti motor ke pit. Nah, karena hampir semua pembalap mengganti motor, bendera merah pun dikibarkan, dan start pun harus ditunda. Pit kembali dibuka, sitting lap dimulai, namun lagi-lagi cuaca kembali berulah, dengan berhentinya hujan yang membuat sebagian pembalap kembali berganti motor. Sesuai peraturan baru, jika ada pembalap yang meninggalkan grid saat akan dimulainya balapan, maka tidak lagi dihukum start dari pit, tapi tetap start di posisi grid, tapi terkena double long lap penalty. Nah, dari start aja udah absolut cinema banget kan. Ditambah lagi saat lap pertama, Enea Bastianini ini yang kehilangan kontrol harus mengajak Pecco dan Mir untuk main pasir bersama. Beruntung, Zarco menolak ajakan tersebut, walau sempat keluar lintasan. Awalnya pembalap tuan rumah yakni Taro sempat menyala dengan Mio karbunya, disusul dengan para pembalap Ducati Cup. Namun ternyata prediksi para pembalap barisan depan itu meleset. Karena trek yang mulai diprediksi bakal mengering ternyata kembali basah karena hujan malah makin deras. Bahkan hal ini sampai memakan korban, yakni Taro dan Binder. Hal itu akhirnya membuat para pembalap yang lain menggunakan ban kering harus kembali mengganti motor. Dan tentu saja ini keuntungan untuk Zarco yang dari awal stay dengan ban basahnya, sehingga membuat bit embernya bisa memimpin balapan hingga bendera finish dikibarkan. Disusul dengan King Marquez dan juga Fermin Aldeguer di posisi ketiga. Ya, tentunya ini kemenangan yang membahagiakan untuk Zarco ya kan, karena berhasil menjadi pemenang di balapan kandang pula. Tapi Marquez jauh lebih senang karena dua pesaing terdekatnya saat ini, yakni Pecco dan juga Alex Marquez, gagal menambah poin karena harus crash di balapan ini. Dan itu membuat Marquez semakin dekat dengan juara dunia ke-9-nya yang sudah tertunda hampir 6 tahun. Ya, selain Zarco dan Marquez nih, balapan ini juga kayak durian runtuh untuk pembalap-pembalap ya yang biasa Sun Mori lah ya. Ya, sebut aja kayak Taka Nakagami yang finish di posisi 6 walaupun sebagai wildcard, atau Salvadori yang finish ke posisi 9 yang juga sebagai wildcard. Bahkan Rocky tahun ini, Fermin Aldeguer berhasil naik podium walau sama sekali tidak punya pengalaman balapan flag to flag. Ada yang bahagia, tentu ada pula yang sedih. Seperti Taro yang kehilangan kesempatan terbaiknya untuk memenangkan balapan karena berhasil pole dan sedang dalam tren positif 2 seri belakangan. Bahkan untuk balapan GP Inggris, penunggang handal Mio Karbu ini harus mengalami long lap penalty dan juga denda dari pihak steward karena tidak mengindahkan instruksi marshal. Hukuman long lap penalty juga diberikan kepada Enea Bastianini karena menjadi penyebab Pecco gagal finish. Sebenarnya Mir juga sih, tapi kami curiga nih, kalau Mir ini memang pengen crash aja, karena Mir tanpa notifikasi crash dari MotoGP itu kayak ada yang kurang gitu. Pokoknya sekian dulu lah ya video kali ini. Jangan lupa komentar dan like jika kalian suka. Sampai jumpa di video-video berikutnya.